Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Sri Gunawan dengan NPM 2011080413. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai filsafat dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Ali Murtado MS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di bab buku yang sudah saya ulas sebelumnya, di mana saya mengambil ulasan mengenai sejarah filsafat. Namun sebelum kita mengetahui sejarah filsafat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih filsafat itu. Nah, di sini adapun pengertian filsafat secara umum adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak dialami dengan melakukan eksperimen dan percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Nah, mungkin itu ya pengertian filsafat secara umum. Namun filsafat juga dapat membantu membangun keyakinan manusia secara intelektual, asalkan saja konsepsi agama tersebut tidak bergantung pada prailmiah usang, sempit, dan dogmatis. Sebab masalah agama berkisar pada harmonis, pengetahuan, ikatan, pembebasan, dan Tuhan. Nah, namun lebih dari itu, sebetulnya pemikiran filsafat merupakan konsep dasar mengenai hidup dan visi kedepannya manusia. Nah, dalam suatu himpunan atau komunitas, pemikiran filsafat ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Nah, lalu kita masuk ya ke sejarah filsafat. Baik, kita masuk kepada sejarah filsafat. Nah, di sini berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat. Pada awalnya, kelahiran tidak dapat dipisah dengan perkembangan atau ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban Yunani kuno. Nah, di sini kapan sih periode filsafat Yunani kuno? Nah, di sini periode Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, di sini pola pikir mitosentris itu apa sih? Nah, pola pikir misotensris itu adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam, seperti gempa bumi, banjir, atau pelangi. Nah, namun ketika filsafat dikenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Baik, selanjutnya sekitar abad ke-11 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi, di Yunani Sophia diberi arti kebijaksanaan. Nah, Sophia berarti juga kecakapan. Kata filosofis mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada tahun sekitar 480 sampai 540 sebelum Masehi. Nah, sementara pada abad 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Nah, di sini pada masa abad modern, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal, pikiran, dan pengalaman. Nah, sebelumnya setelah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern. Nah, baik, di sini pemikiran filsafat pada abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis,
Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Nah, baik di sini adapun salah satu ilmuwan yang merupakan bapak filsafat modern yaitu René Descartes yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Upaya ini dimaksudkan agar kebenaran dan keyakinan filsafat juga sebagai kebenaran serta kenyataan yang jelas dan tenang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah filsafat. Itu tadi mengenai sejarah filsafat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sih sejarah filsafat itu, nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan juga mengenai asumsi dasar filsafat ilmu. Nah, di sini asumsi dalam kajian filsafat ilmu tergolong ke dalam kelompok ontologi, yaitu bab yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk konkret atau abstrak. Nah, di sini asumsi berperan sebagai dugaan atau andaian terhadap objek empiris atau memperoleh pengetahuan. Nah, di sini objek materinya adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu yang diselidiki atau sesuatu yang dipelajari oleh filsafat. Nah, di sini yang sangat luas yakni mencakup segala realitas, kenyataan atau sesuatu yang dapat atau mungkin baik yang nyata maupun yang abstrak. Nah, filsafat dan ilmu pengetahuan ini adalah dua bidang kajian yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Nah, kenapa sih filsafat merupakan induknya dari ilmu pengetahuan? Nah, karena filsafatlah yang memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari penerapan metode berpikir filsafat. Jadi itu ya alasan kenapa sih filsafat itu merupakan induknya atau mungkin orang tuanya dari para ilmu. Nah, karena filsafatlah yang memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi setelah kita mengetahui mengenai sejarah filsafat, kita juga mengetahui alasan kenapa filsafat ini sangat penting gitu untuk ilmu-ilmu yang lain. Nah, semoga setelah saya menjelaskan mengenai filsafat, mulai dari tadi apa sih pengertian filsafat, sejarah filsafat maupun alasan filsafat itu sangat penting. Nah, semoga video yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Begitupun semoga materi yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more, or whispers of are you sure? Never have I ever before, but I can see us lost in the memory. I get slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bedsheets, targets slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see us lost in the memory. August slipped away.
never mine. And I can see us twisted in bed sheets, all get sipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me it was enough to live for the hope of it all. Cancel plans just in case you call and say meet me behind the mall. So much for summer love and saying us, 'cause you were mine to lose. You were mine to lose. No. But I can see us lost in the memory. August slipped away into a moment in time. 'Cause it was never mine. And I can see us twisted in bed sheets, all get sipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine.